Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton channel Jalan Buku Channel, kembali kita berjumpa lagi dalam perbincangan, yaitu kita kali ini berbincang tentang sebuah novel yang diangkat dari riwayat hidup seorang tokoh yang bernama Pak Samsudin. Novel kali ini itu berjudul Ketika Hati Berkhidmat. Dan di sebelah saya sudah ada sahabat kita, Pak Hasan M. Nur, sebagai seorang penulis buku dari Ketika Hati Berkhidmat ini. Banyak yang bisa kita petik dan kita analisis, ataupun mungkin kita bisa menangkap pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh sang penulis. Kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang air jatuh ke batu. Ya. Sebelum Anda memberikan penjelasan, Ya. saya ini kan termasuk salah satu pembaca juga. Ya, betul. Salah pembaca, Ya. dahulunya adalah pembaca Kuping Ho. Gitu. Ya, betul. Kalau air jatuh ke batu itu dia akan, kalau dia menetes Ya. secara perlahan-lahan, Ya. maka batu pun bisa menjadi berlubang Betul sekali. dengan secara perlahan. Betul. Tetapi saya ini juga orang desa. Ya. Sering mandi di pancuran. Ya, betul. Pancuran air mengalir kemudian jatuh ke batu. Ya. Tetapi batunya ini tadi Ya. tidak bolong, Ya. malah batu besar itu berlumut. Berlumut, Dan ketika kita injak, kita pun sering terpleset. Ya, betul. Nah, kira-kira seperti itulah Ya. gambaran tentang bagaimana air jatuh ke batu. Ya, betul. Nah, untuk pembahasan kali ini saya ingin Mas Hasan memberikan uraian lebih panjang dan analisis yang mendalam. Ya. Pesan apa yang ingin disampaikan pada subbab tentang air jatuh ke batu? Jadi judul ini, Air Jatuh ke Batu, itu mencerminkan tentang sebuah kerja yang tidak memiliki inisiatif itu akan berakhir sia-sia. Nah, jadi inisiatif itu menjadi sumber mata air di mana seseorang Inisiatif dan keseriusan itu menjadi penting di dalam sebuah proses kehidupan dimanapun, termasuk di birokrasi. Karena itu kalau inisiatif itu tidak ada maka mati. Itu ibarat air jatuh ke batu, itu dia tidak akan tertampung, dia mengalir begitu, pergi begitu saja, tidak akan bisa bermanfaat apa-apa kecuali dia mengalir lalu mengalir dan jatuh dan menghilang. Padahal kalau misalnya metafor air jatuh ke ke tampayan, maka dia terkumpul di situ dan dia bisa bermanfaat untuk digunakan. Tapi ini karena dia jatuh ke batu, maka dia tempias kemana-mana dan dia tidak menampung di situ. Terbuang dengan percuma. Itu salah satu metafor tentang bagaimana kalau tidak ada inisiatif, maka kerja itu tidak membuahkan apa-apa. Jadi tidak bergerak kehidupan itu. Maka inisiatif itu menjadi penting sekali di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam tulisan atau artikel di subbab ini itu digambarkan seperti seorang ayah memiliki 3 orang anak. 3 orang anak itu 2 itu kreatif sekali. Jadi ketiga anak ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Tapi salah satunya yang paling lemah. Dan paling lemah itulah yang kirim masuk ke menjadi pegawai negeri. Alasannya karena di birokrasi kita sekarang itu ya kreativitas itu tidak dihargai. Dan inisiatif itu tidak berkembang di sana. Asumsi orang tuanya kalau dia ibarat sebuah robot. Iya. Yang bekerja secara rutin saja. Jadi anak yang paling lemah itulah yang diselamatkan masuk pegawai negeri. Setiap bulan dia dapat gaji. Yang penting dia bekerja. Tidak perlu kreativitas, tidak perlu inisiatif. Yang penting dia dapat gaji setiap bulan. Udah aman dia. Tapi kalau anak yang kreativitas itu dikerjakan di sana, dia pasti mati kreativitasnya, inisiatifnya tidak akan bisa berkembang. Nah, anak yang lemah ini kalau ditaruh di luar, dia malah mati karena tidak bisa berbuat apa-apa, inisiatifnya tidak ada, kreativitas tidak ada, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, karena itu ditaruhlah di pegawai negeri, karena waktu itu birokrasinya sangat sensitif dengan kreativitas, sangat sensitif dengan orang-orang vokal, orang-orang berani mengambil inisiatif. Jadi Mas Hasan ingin memberikan semacam sebuah gambar bahwa realitas
lingkungan kehidupan di birokrasi Pada itu, saat pada bangsa mereka mengambil itu, seperti itu. bahwa inisiatif itu mahal Inisiatif sekali. itu hampir tidak ada. mahal Mahal sekali. sekali. Yang bisa mengambil inisiatif para pimpinannya. Kalau bawahan mengambil inisiatif itu bermasalah. Artinya kalau dia berani melakukan kreativitas di luar dari prosedur yang ada, SOP yang ada, itu bisa menjadi fatal. Nah itu kemudian mereka sangat hati-hati, tiarap mereka, menunggu waktu yang tepat, pimpinan yang mungkin bisa mengapresiasi inisiatif mereka bisa berani. Tapi sepanjang pemimpinan itu tidak memberikan apresiasi, itu berat. Jadi lingkungan kerjanya lebih bersifat instruktif kan? Betul, instruktif betul. Sehingga mereka bekerja berdasarkan instruksi. Tidak ada inisiatif bawahan. Itulah akibatnya kreativitas mereka mati. Inisiasi tidak berkembang. Itu yang dialami oleh Pak Syam. Itulah yang dialami oleh Bangsa dan kelompoknya. Bangsa, Kata mereka itu dan kawan-kawan. Itu terkungkung dalam suasana itu. Sehingga cara untuk kemampuan untuk berimprovisasi, itu kebiasaan untuk berinisiatif itu tidak bisa berkembang. Itulah menyebabkan mengapa mereka kemudian keluar dari birokrasi, mengambil inisiatif untuk membangun lembaga-lembaga di luar birokrasi itu untuk supaya membuat inisiatif dan kreativitas mereka. Maksudnya membuat lembaga itu membuat semacam organisasi. Bisa semacam organisasi informal. Ya informal untuk mendukung kreativitas mereka. Ya. Di samping juga mereka bisa menerbitkan buku, pikiran-pikiran mereka bisa tercurahkan di sana, di luar dan sistem mereka kerja. bisa mendapatkan rezeki dari situ. Nah itulah kemudian menghidup mereka. Justru inisiatif di luar itulah justru bisa menghidup mereka ketimbang yang ada di birokrasi. Dan mereka bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik di luar sistem kehidupan birokrasi saat itu. Dan terbukti kemudian ternyata bahwa dengan inisiatif dan kreativitas seperti itulah kemudian mereka sukses di belakang hari ternyata. Di belakang hari mereka sukses. Terus dalam perspektif pendekatan spirit keagamaan gimana sikap yang dikungkung dalam suasana seperti ini? Justru agama itu menghendaki kita bersikap kreatif, mengambil inisiatif. Salah satu contohnya itu ketika Nabi itu kan ketika pergi ke Madinah, hijrah ke Madinah itu kan tidak bawa apa-apa. Semua sahabatnya tidak bawa apa, hanya membawa pakaian yang ada di tangan. Sampai di Madinah itu mereka kemudian karena Nabi mempersaudarakan antara kaum musyrikin dan kaum muhajir dan kaum ansar, lalu ada kaum ansar yang menawarkan jasa kepada kaum muhajirin. Mereka masing-masing seperti Sa'ad bin siapa itu lupa saya namanya, kepada Abdurrahman bin Auf. Saya ini kan orang paling kaya di Madinah dan harta saya kalau kamu mau kita bagi dua. Saya separuh, kamu separuh. Dan isi saya ada 2. Kalau kamu mau, kita bagi 2. Pilih mana yang kamu sukai. Saya akan menceraikan salah satu. Yang kamu sukai itu saya ceraikan dan silakan kamu menikahinya. Apa jawab Abdurrahman? Saudaraku, tidak usah kamu melakukan itu. Tapi tunjukkanlah saya pasar di mana saya berjualan. Lalu mereka pergilah ke pasar. Kemudian dia jualan di situ. Dalam waktu tidak terlalu panjang, dia tampil menjadi orang kaya seperti di Mekah dulu. Bahkan lebih kaya dia di Madinah daripada di Mekah. Itu artinya apa? Inisiatif dan kreativitas yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka di Madinah. Mereka tidak bawa apa. Dan semua mereka melakukan hal yang sama, mengambil inisiatif, tidak menerima belas kasihan dari masyarakat Ansar pada saat itu. Jadi pesan yang ingin disampaikan dalam subbab ini bahwa kalau seseorang itu sudah memiliki kemampuan untuk berinisiatif di dalam lingkup kerja yang memang cukup menekan dan iklimnya juga tidak kondusif untuk berkreasi, berinisiatif, keluar dia bisa mengambil jalan keluar. Harus tidak. Makanya Imam Syafi'i bilang kalau dalam suatu kelompok di mana Anda tidak dihargai sesuai dengan kapasitas, pergilah di tempat mana Anda dihargai. Karena nilai kita ini kan tergantung bagaimana. Tetapi kan Pak Sam kan tidak langsung mundur dari pegawai negeri. Tidak. Dan di situ hebatnya mereka. Jadi mengambil inisiatif bukan mundur, tapi mencari jalan lain untuk memperkuat posisi mereka di sana, di pegawai negeri itu, di birokrasi itu. Nah, ketika melihat mereka justru berkembang di luar,
baru pimpinan di birokrasi, oh ternyata anak-anak mereka ini orang-orang cerdas ini, orang-orang kreatif, ditarik lagi masuk ke dalam dan terbukti mereka sukses mengelola itu. Ya, saudaraku, penonton Jalan Buku Channel, betapa Anda bisa menangkap pesan dari subbab bahasan tentang air jatuh ke batu. Ya. Bahwa inisiatif itu juga tidak akan menghentikan kreasi kita untuk berbuat dalam rangka meniti karir. Ya. Inisiatif bukan berarti kita harus meninggalkan pekerjaan. Bukan. Tetapi kita untuk memperkaya Ya, betul. Bekerja Jadi lebih. mengambil jalan keluar untuk membenahi yang di dalam. Jadi kira-kira begini kata seperti Nabi Muhammad, saya memang keluar dari Makkah, tapi kembali untuk menyelamatkan Makkah. Saya memang keluar dari birokrasi, tapi untuk kembali memperbaiki birokrasi. Kira-kira begitu yang mau ingin mantap disampaikan. betul pesannya. Ya. Dan itu dilakukan oleh Itulah Pak bangsa Syam. dan kata miji mereka dan kawan-kawan. Satu kelompok mereka itu sampai hari ini. Sampai hari ini kelompok itu terbentuk tanpa disadari, berjalan itu. Dan sampai di luar ini mereka masih kelompok itu terbentuk. Gitu. Ya, luar biasa. Baik, demikianlah pemirsa Jalan Buku Channel. Tadi kita sudah melakukan bincang-bincang secara mendalam. Kadang-kadang kita melipir-melipir. Kalau melipir-melipir itu di pinggir-pinggir maksudnya. Di dalam kita ingin menyampaikan berbagai macam pesan di dalam buku atau novel ketika